anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah krisis ekonomi dalam pandangan Buddhis. Masih ingat apa itu krisis ekonomi? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang menangkal masalah ekonomi dengan Dharma. Tetapi sebelumnya, coba jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang akan terjadi jika suatu negara lebih mengutamakan gaya hidup materialistis? Apakah gaya hidup materialistis sesuai dengan ajaran agama Buddha? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat. Persiapkan diri kalian untuk mulai belajar bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Sekarang mari kita bahas tentang masalah ekonomi. Perubahan ekonomi yang begitu cepat memicu munculnya perilaku konsumtif, yaitu perilaku membeli yang berlebihan sehingga membuat orang terjebak dalam budaya konsumerisme. Budaya konsumerisme menjadi salah satu masalah ekonomi global yang tidak hanya melanda masyarakat perkotaan tetapi juga pedesaan, dan bahkan menjadi tren di kalangan generasi milenial. Budaya konsumerisme adalah kebiasaan perilaku individu dalam menggunakan atau mengonsumsi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Budaya konsumerisme berhubungan dengan moral pelakunya, terutama tentang pemahaman dan penerimaan terhadap gaya hidup. Gaya hidup merupakan manifestasi perilaku setiap orang dalam hidupnya. Gaya hidup dan budaya konsumtif ini merupakan tuntutan zaman seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Gaya hidup menurut Safwan merupakan suatu produk yang dihasilkan akibat kemajuan dalam berbagai bidang melalui daya cipta, rasa, dan karsa manusia. Gaya hidup adalah tampilan perilaku individu dalam kehidupannya. Sedangkan pola konsumsi adalah kebiasaan perilaku individu dalam mengonsumsi sejumlah kebutuhan hidupnya, baik primer maupun sekunder. Dalam operasionalnya, gaya hidup dan pola konsumsi manusia akan mengikuti kebudayaan, tuntutan zaman, pengaruh lingkungan sekitar, efek media, kemajuan ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Kemudahan yang dirasakan untuk memperoleh kebutuhan hidup menggunakan teknologi membuat pergeseran peradaban dan perubahan sosial dari yang semula bersifat tradisional mengarah ke modernisasi. Masalahnya ialah tidak semua orang mampu mengendalikan diri supaya tidak terjebak dalam kesenangan indera secara berlebihan. Budaya konsumtif merupakan sebuah keprihatinan karena cenderung merugikan dari sisi pelakunya. Konsumerisme dapat menyebabkan hidup boros, malas bekerja, rendahnya daya juang, serta nilai-nilai penting dalam kehidupannya. Perilaku-perilaku demikian dapat terus meluas dan menjadi masalah yang lebih besar karena dapat menjadi salah satu indikasi kemerosotan moral anak bangsa. Fenomena perilaku konsumtif merupakan perilaku yang cenderung bersifat mengharapkan sesuatu yang instan atau cepat. Perilaku konsumtif adalah perilaku yang mencerminkan serba instan atau perilaku yang tidak mengindahkan proses, bahkan tidak peduli dengan proses. Perilaku konsumtif juga sering dilawankan dengan perilaku produktif. Bahkan konsumtif cenderung mengarah pada gaya hidup glamor, boros, dan juga hedon. Budaya konsumtif di kalangan pelajar perlu ditanggulangi. Ajaran Buddha tentang hukum 4 kebenaran mulia dan 3 corak universal dapat dijadikan sebagai cara untuk menghindari permasalahan budaya konsumtif. 4 kebenaran mulia yang terdiri atas duka, sebab duka, lenyapnya atau terhentinya duka, dan jalan menuju terhentinya duka. 3 corak universal terdiri atas corak ketidakkekalan atau anicca, ketidakpuasan atau dukkha, dan ketiadaan diri atau anatta, merupakan ajaran yang dapat digunakan untuk memaknai permasalahan perekonomian. Salah satunya tentang budaya konsumtif. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menangkal budaya konsumtif dengan prinsip 4 kebenaran mulia. Bagaimana menangkal budaya konsumerisme?
Mari kita pelajari tentang prinsip 4 kebenaran mulia. Yang pertama, kebenaran mulia tentang duka. Budaya konsumtif dipahami sebagai penderitaan yang berdampak buruk dan kompleks, sehingga perlu dihentikan. Dampak buruk ini misalnya terganggunya kegiatan belajar peserta didik karena lebih fokus pada keinginan untuk menghambur-hamburkan uang, sehingga mengakibatkan kegiatan belajar terganggu atau bermasalah. Kemudian yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab duka. Pada tahap ini, pelajar merefleksi penyebab munculnya budaya konsumtif dalam diri kita sehingga dapat menemukan cara untuk menghentikannya. Umumnya, penyebab munculnya budaya konsumtif ialah keinginan dan keserakahan yang tidak dikendalikan. Selain itu, gaya hidup, gengsi, lingkungan, dan teknologi juga dapat menjadi penyebab seseorang memiliki budaya konsumtif. Kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Pada tahap ini dipahami bahwa masalah budaya konsumtif dapat dihentikan sehingga muncullah pola hidup yang seimbang. Lenyapnya perilaku ini dapat membawa kebahagiaan dan keuntungan pada diri kita karena terbebas dari segala permasalahan yang dapat ditimbulkan dari budaya konsumtif. Dan yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka. Jalan untuk menghentikan perilaku konsumtif ialah dengan budaya hidup seimbang, hidup sederhana, memiliki pengendalian diri, dan tidak mengembangkan keserakahan. Sekarang kita bahas tentang menangkal budaya konsumtif dengan 3 corak universal. Pemahaman nilai-nilai umum 3 corak universal dalam menangkal permasalahan ekonomi khususnya budaya konsumtif dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, corak ketidakkekalan atau anicca. Pada corak ini, kita menyadari bahwa kondisi kehidupan tidaklah kekal, mengalami perubahan baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Begitu juga dengan barang-barang apa yang kita inginkan maupun yang sudah kita miliki. Semuanya juga mengalami perubahan. Berdasarkan pemahaman pada fakta ini, kita menyadari bahwa keinginan untuk memuaskan indera dengan membeli berbagai macam barang pada dasarnya mengarah pada kondisi yang akan mengalami perubahan. Kondisi ini tidak bertahan lama, oleh sebab itu hendaknya kita memiliki sikap yang bijaksana terhadap segala sesuatu. Corak yang kedua adalah ketidakpuasan atau dukkha. Corak ketidakpuasan atau dukkha mengajarkan kepada kita untuk memiliki pemahaman bahwa apa yang kita miliki juga akan membawa penderitaan yang baru. Jika barang yang diinginkan dapat dimiliki, kita merasa bahagia. Akan tetapi, jika tidak dapat dimiliki, kita akan merasa sedih. Jika rusak atau hilang, kita juga merasa sedih. Kebahagiaan karena memiliki apa yang kita sukai tidak bisa dipertahankan secara permanen. Semuanya dapat mengalami perubahan suka dan duka. Berdasarkan pemahaman fakta tersebut, kita menyadari bahwa keinginan untuk memuaskan indera dengan membeli berbagai macam barang pada dasarnya mengarahkan kita pada kondisi yang akan membuat kita mengalami ketidakpuasan atau duka. Oleh sebab itu, kita bersikap bijaksana terhadap segala sesuatu. Yang ketiga adalah corak tanpa inti diri atau anatta. Corak tanpa inti diri atau anatta atau tanpa aku menjelaskan bahwa kondisi kehidupan kita tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan perpaduan dari berbagai aspek. Orang yang tidak menyadari kebenaran ini akan cenderung mementingkan diri sendiri dan egois, serta menganggap bahwa apa yang diinginkannya harus tercapai. Sepanjang kita menganggap memiliki diri, sikap aku, punyaku, milikku akan menguasai hidup kita dan membawa berbagai macam masalah. Berdasarkan pemahaman pada fakta tersebut, kita menyadari bahwa keinginan untuk memuaskan indera dengan membeli berbagai macam barang pada dasarnya akan mengarahkan kita pada sikap egois. Oleh sebab itu, hendaknya kita memiliki sikap bijaksana terhadap segala sesuatu. Dengan demikian, kita dapat menghadapi situasi sehari-hari dengan lebih baik dan membantu kemajuan menuju kebahagiaan sejati atau pencerahan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang menangkal masalah ekonomi dengan Dharma? Kita sudah membahasnya tadi, bagaimana cara menangkal masalah ekonomi dengan prinsip 4 kebenaran mulia, dengan pemahaman yang benar, dan juga terhadap 3 corak universal.
Dan untuk mengukur pemahaman kalian, coba diskusikan bersama teman kalian atau carilah referensi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Jika kalian sudah dapat memahami semua pembahasan ini, maka kalian bisa lanjutkan dengan mempelajari materi berikutnya di lmsbelajarbuddha.id. Namun jika belum paham, kalian bisa membaca dan menonton ulang video ini. Dan mari kita akhiri pembelajaran dengan merenungkan kembali sabda Buddha tentang kesederhanaan dalam Sutta Nipata 707 berikut ini. Makanlah sedikit saja, dan sederhanalah dalam hal makan. Dengan sedikit keinginan dan bebas dari ketamakan, dia tidak terserang penyakit keinginan. Dia berada dalam keadaan tanpa nafsu dan tenang. Sutta Nipata 707. Sampai Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.